Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Lestari Putri dengan NIM 1051111000219. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang edema dan dehidrasi. Yang pertama yaitu kita harus ketahui pengertian dari edema. Edema adalah meningkatnya volume cairan ekstraselular dan ekstravaskular atau cairan interstisium, disertai dengan penimbunan cairan abnormal dalam sel-sel jaringan dan rongga-rongga serurosa atau jaringan ikat longgar dan rongga-rongga badan yang bersifat setempat atau lokal dan bersifat umum atau general. Juga melibatkan cairan intraselular. Ada 5 penyebab dasar edema antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tekanan hidrostatis meningkat. Yang kedua, tekanan osmotik menurun atau hipoalbumin. Yang ketiga, obstruksi limfe. Yang keempat, retensi urin. Yang kelima, peningkatan permeabilitas kapiler. Berdasarkan mekanisme etiologi edema berdasarkan 5 penyebab yang mendasari. Yang pertama, peningkatan permeabilitas kapiler, yaitu kerusakan langsung pada pembuluh darah seperti pada trauma dan luka bakar dapat meningkatkan permeabilitas hubungan endotelium. Yang kedua, peningkatan hidrostatik kapiler. Penyebab paling umum dari peningkatan tekanan kapiler adalah gagal jantung kogensif, di mana peningkatan tekanan kapiler adalah gagal jantung kogensif, di mana peningkatan tekanan vena sistemik dan dikombinasikan dengan peningkatan volume darah. Penurunan tekanan osmotik koloid, yaitu bila protein di dalam plasma darah menurun atau menipis, maka kekuatan ke dalam penurunan yang memungkinkan gerakan ke dalam jaringan. Yang keempat, obstruksi limfe, yaitu penyebabnya adalah pengangkatan limfonodus dan pembuluh darah melalui pembedahan untuk mencegah penyebaran keganasan. Yang kelima, kelebihan natrium atau air tubuh. Pada gagal jantung kongestif, curah jantung menurun pada saat kekuatan konstruksi menurun. Adapun jenis-jenis dari edema, yaitu yang pertama, edema setempat. Edema setempat sering terjadi akibat peningkatan permeabilitas kapiler yang disebabkan oleh radang, misalnya reaksi alergi, gigitan atau sengatan serangga, luka bakar, infeksi akibat terkena zat kimia. Kemudian edema angioneurotik adalah edema setempat yang sering timbul dan dalam waktu yang singkat tanpa sebab yang jelas, sering terjadi pada anggota tubuh. Akibatnya yaitu alergi atau neurogen. Edema akibat tekanan kapiler yang meninggi. Yang pertama, kongestivasif, yaitu akibat obstruksi mekanik pada vena yang menyebabkan peningkatan atau tekanan darah vena meningkat. Misalnya terjadi pada vena iliaca akibat uterus yang membesar pada kehamilan. Dalam hal ini edema terjadi pada tungkai. Edema kardial terjadi karena tekanan vena meningkat yang diakibatkan sirkulasi darah terganggu karena paya jantung. Edema ini bersifat sistematis, tapi paling nyata terkena bagian bawah, yaitu pada kaki penderita. Obstruksi portal. Pada penyakit Charcot hepatitis, tekanan edema dalam porta meningkat sehingga mengakibatkan cairan dalam rongga peritoneum, yaitu terjadi ascites. Edema postural.
Pada orang yang berdiri terus-menerus untuk waktu yang lama, terjadi edema pada kaki dan pergelangan kaki. Udem ini tidak terjadi apabila organ bergerak aktif, misalnya berjalan karena beraktivitas. Misalnya berjalan karena aktivitas otot yang ikut membantu aliran darah dalam pembuluh limfe. Dampak dari edema. Ada beberapa dampak dari edema. Yang pertama, gejala yang tampak tergantung dari kondisi dan lokasi jaringan yang bengkak. Edema ringan karena peradangan tidak menimbulkan gejala. Gejala yang muncul dan dirasa oleh penderitanya berupa anggota tubuh, misalnya lengan atau tungkai menjadi bengkak atau sulit digerakkan, kemudian sulit berjalan. Kulit area edema menjadi kencang dan mengkilap. Resiko gangguan integritas kulit, gatal dan tidak nyaman. Dampak dari edema. Jika kulit pada area edema ditekan, maka timbul lubang seperti lesung pipi selama beberapa detik atau pitting edema. Penyakit edema. Ciri-cirinya, ukuran perut membesar, yaitu penurunan ekspansi paru, sesak napas dan batuk bila terjadi edema di paru-paru, sulit berjalan karena tungkai terasa lebih berat akibat bengkak. Edema kaki yang parah dapat mengganggu aliran darah sehingga menimbulkan borok pada kulit. Adapun penanganan dari edema, ada dua jenis penanganannya, yaitu penanganan edema ringan dan penanganan edema parah. Yang pertama, penanganan edema ringan, yaitu menurunkan berat badan jika berlebih, menghindari posisi duduk atau berdiri terlalu lama, mengganjal kaki ketika sedang berbaring, berolahraga secara teratur seperti berjalan atau berenang, mengurangi asupan garam dalam makanan, menggunakan stocking khusus untuk mencegah tungkai bertambah bengkak. Yang kedua, edema parah, yaitu diberikan terapi sesuai penyebab. Seperti edema alergi, diberikan anti alergi. Edema obstruksi atau sumbatan pembuluh darah, diberikan pengencer darah. Edema penyakit jantung, diberi diuretik. Edema karena penurunan albumin, diberikan terapi albumin. Edema karena penyakit yang mendasari, diberikan terapi utama. Pengertian dehidrasi. Dehidrasi adalah gangguan dalam keseimbangan cairan pada tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak dari pemasukan. Gangguan kehilangan cairan tubuh ini disertai dengan gangguan keseimbangan zat elektrolit tubuh. Penyebab dehidrasi. Yang pertama, berkeringat secara berlebihan. Yang kedua, menderita diabetes. Yang ketiga, diare atau muntah yang berlebih. Yang keempat, menderita penyakit tertentu. Kelompok orang yang beresiko menderita dehidrasi, yaitu bayi dan anak-anak, orang tua, penderita penyakit kronis, atlet, orang yang berolahraga di tempat panas dan lembab, orang yang berolahraga, tinggal dan bekerja di dataran tinggi. Ada 3 jenis dehidrasi. Yang pertama, dehidrasi isotonik. Yang kedua, dehidrasi hipotonik. Yang ketiga, dehidrasi hipertonik. Tanda dan gejala dehidrasi. Tanda dehidrasi yaitu adanya rasa haus, sedikit atau tidak ada produksi urin sama sekali, keringnya cairan pada mata, mulut serta kulit, elastisitas kulit menurun,
mata cekung, suhu tubuh meningkat, denyut jantung dan frekuensi napas bertambah cepat. Gangguan kesadaran mulai dari delirium atau kebingungan hingga koma dan berujung pada kematian. Gejala edema yang pertama, rasa haus, berat badan, turgor kulit, selaput lendir. Gejala SSP, insidensi kasus. Dampak dehidrasi. Ada 4 dampak dehidrasi. Yang pertama, ginjal. Dehidrasi mengakibatkan GVR menurun, kemudian terjadi penahanan laju produksi urin, kemudian menimbulkan risiko batu ginjal atau gagal ginjal. Yang kedua, sistem neuromuskuler atau saraf otot. Elektrolit adalah penting untuk penghantar sinyal dari saraf ke otot menuju ke seluruh tubuh. Kekurangan elektrolit dapat menyebabkan kram otot pada kelompok otot tertentu. Pada kasus berat, terjadi kram otot di seluruh tubuh. Yang ketiga, sistem jantung dan pembuluh darah. Dehidrasi menurunkan volume darah. Dehidrasi berat, jantung tidak mampu mengompensasi, kemudian terjadi gagal memompa darah, kemudian terjadi penurunan tekanan darah atau reaksi shock. Kekurangan elektrolit kemudian dapat mengganggu irama jantung dan mengakibatkan reaksi shock. Yang keempat, sistem saraf pusat. Dehidrasi berat yaitu penyusutan sel-sel otak. Apabila tidak segera ditangani, maka akan koma dan berujung pada kematian. Kemudian penanganan dehidrasi. Penderita diare dan muntah dapat diberikan pengobatan awal untuk mencegah kehilangan cairan yang lebih lanjut. Diberikan obat penurun panas untuk menurunkan suhu tubuh. Penderita diberikan minum sebanyak mungkin dengan cara bertahap, namun frekuensinya ditingkatkan. Prinsip utama pengobatan dehidrasi adalah penggantian cairan. Penggantian cairan ini dapat berupa banyak minum. Bila minum gagal, maka dilakukan pemasukan cairan melalui infus. Tapi yang utama di sini adalah penggantian cairan sedapat mungkin dari minuman. Strategi terapi cairan dan dehidrasi. Jenis cairan kristaloid yang digunakan untuk dehidrasi tergantung dari jenis dehidrasinya. Pada dehidrasi isotonik dapat diberikan cairan NaCl 0,9% atau dextrosa 5% dengan kecepatan 25-30% dari defisit cairan total per hari. Pada dehidrasi hipertonik digunakan cairan NaCl 0,45%. Pada dehidrasi hipertonik digunakan cairan NaCl 0,45%. Dehidrasi hipotonik ditata laksana dengan mengatasi penyebab yang mendasari. Penambahan diet natrium bila diperlu, pemberian cairan hipertonik. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengatasi dehidrasi pada kulit atau untuk mencegah dehidrasi pada kulit, yaitu dengan banyak minum banyak cairan. Normalnya disarankan untuk mengonsumsi paling sedikit 8 gelas cairan per hari.
Minum minuman berenergi dapat mendorong orang-orang aktif lebih banyak minum cairan karena kandungan rasa dan sodium tinggi di dalamnya. Hindari minuman yang berkafein dan mengandung alkohol. Hindari minuman yang mengandung karbonat karena pembakaran bisa menyebabkan penggelembungan atau perasaan penuh dan mencegah pemenuhan konsumsi cairan. Mengenakan pakaian berwarna terang yang menyerap dan berukuran pas. Usahakan berada di tempat yang sejuk, terlindungi dari matahari. Itu adalah cara termudah untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.